Riau, Dr. Trian Suhadi. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat, Sukata. Ini Pak Dokter, untuk saya nanya Pak Dokter nih ya, terkait pendapatnya prospek ekonomi Kuansing ke depannya, bagaimana pandangan Pak Dokter? Oke, baik. Kalau kita melihat prospek ekonomi Kuansing ke depan ini sangat berprospek ke depannya, karena banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk bagaimana supaya ekonomi itu tumbuh ya. Terutama sekali pada ekonomi usaha skala kecil, mikro dan menengah itu, karena jumlahnya yang begitu banyak ya, jumlah UMKM atau usaha-usaha kecil seperti usaha kelontong ya, usaha-usaha keceran ya, usaha-usaha kecil. Ini mesti kita harus ini berprospek gitu. Kalau sekiranya mereka ini diberikan semacam ilmu pengetahuan bagaimana cara mengelola produk-produk ataupun semacam hasil tanaman yang ada di Kabupaten Sini ini misalkan ya. Ini saya contohkan salah satu jahe merah yang sudah diracik oleh rumah tangga di home industry ya, diracik oleh ibu rumah tangga yang ada di Kecamatan Bene ya, Semendola. Ini salah satu yang bisa dikembangkan nanti. Belum lagi yang lain-lain ya. Oh, berarti ini ya juga ya, apa nih, gula aren ini Pak? Iya, gula aren. Ini kan beda apanya nih? Ya. Ya, jadi hal-hal yang kecil ini dalam perkembangan ekonomi ini namanya ekonomi yang membantu usaha kecil dan menengah. Tapi kalau misalkan kita berbicara sawit gitu ya, ini hanya tersentuh oleh sebagian orang saja ya, sebagian orang kecil saja yang punya modal. Nah, sekarang kita bagaimana cara membantu orang yang banyak ini, yang banyak, yang tidak berdaya, yang perlu kita bantu mulai dari permodalan, kemudian pelatihan sampai pemasaran. Ini yang belum dapat strategi yang tepat. Kemudian Pak Dokter, ini kan zamannya digital online, jadi usaha ini semuanya melalui media sosial. Ini bagaimana nih pandangan ke depan media sosial? Kalau untuk teknologi ini kita tidak bisa elak. Dunia sudah maju sebelum Indonesia, Amerika, di negara-negara lain seperti Eropa sudah menggunakan teknologi digital. Tidak bisa kita elakkan. Contohnya seperti apa contohnya yang beranjak yang terlihat dulu signifikan? Ya, dulu orang jualan itu pakai lokasi, ada lokasi ya, yang betul-betul lokasinya strategis ya. Sekarang enggak. Sekarang orang bisa saja melakukan penjualan transaksi di rumah saja, ya, di rumah saja dengan menggunakan teknologi. Jadi sekarang sudah beralih dia. Tempat tidak jadi masalah sekarang, tempat usaha. Nah, ini di Kuansing mesti harus juga disosialisasikan, dikembangkan hal-hal seperti ini, gitu ya. Karena kita lihat secara geografis, Kuansing itu ada di tengah kan, di tengah antara di tengah-tengah Pulau Sumatera, bukan Pulau Sumatera ya, di tengah-tengah ya antara Negeri Hulu, kemudian Pelalawan, Provinsi Riau, kemudian Sumatera Barat ya. Nah, ini kan salah satu garis lintas perdagangan yang mungkin tidak begitu ke sana jauh, ke Pekanbaru nggak jauh, ke Sumbar nggak jauh, ke Belagu. Banyak hal yang kita kembangkan, terutama dari bisnis digital ini ya, COD ini. Jadi perlu. Jadi sekarang begini ya, kalau misalkan di Kuansing itu ada beberapa 1000 UMKM yang mengelola bisnis digital ini, misalkan, dan berkembang dia dan diminati produknya oleh masyarakat, maka bagaimana kita bayangkan prospek pertumbuhan ekonomi Kuansing dari bisnis digital ini, transaksi digital ini maksud saya ya.
bagaimana kita bisa membayangkan berapa banyak kejahatan ekonomi yang bisa terbayarkan. Nah, ini tentu peran pemerintah daerah. Iya. Pemerintah daerah dalam ini dengan Sindakop ya, dengan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan ini. Bagaimana pelatihan dan sebagainya. Atau mas seperti ini kan bisa juga dia di COD kan ya. Iya, iya. Nah, ini hal yang sepele ya, Pak Karta. Iya, iya. Hal yang sepele. Tapi ini yang membantu perekonomian desa kecil. Jadi tempat tidak masalah sekarang. Nanti lama-lama orang tidak akan pergi ke swalayan. Jadi contohnya kita ini dari Kuansing nih, maksudnya dari Kuansing. Kita di Pekanbaru menikmatinya ya kan. Dulu, ya ini beda dua, jadi menyatu di dalam satu gelas seperti ini. Iya. Sudah dua apa yang terbantu UMKM berarti. Iya, betul. Ya, ini tergantung UMKM. Mungkin kalau ekonomi tergantung yang banyak jumlahnya itu harus dipikirkan secara umum ya. Tapi kalau kita berpikir misalkan, itu makanya macam ini swasembada beras itu bagus. Lahan-lahan yang disebutkan seperti di Semenanjung. Iya, Semenanjung itu kan lahan yang Tertidur. tidur dimanfaatkan ya. Kedepannya nanti kita memang jadi swasembada kalau dimanfaatkan dengan baik. Jadi prospek itulah yang harus Berarti dalam arti kata pemerintah harus menyokong. Nah, wajib karena dan ekonomi itu kenapa Adam Smith itu gagal dalam life expirednya itu gagalnya itu ya membuat Keynes ya membuat Keynes dengan sebuah teorinya pemerintah harus ikut campur tangan dalam segala ekonomi. Terima kasih Dr. atas waktunya sore ini. Sama-sama Bung Karta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.